kami mahasiswa Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bangka Belitung. Dengan saya Diva Aulia berperan sebagai kameramen dan teman-teman saya Gita Sulistia berperan sebagai perawat 1. Saya Rosita berperan sebagai keluarga pasien. Saya Susi berperan sebagai pasien. Saya Cindy berperan sebagai perawat 2. Dan satunya lagi itu ada Lisa Safitri, dia berperan sebagai editor. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video tentang skenario defisit perawatan diri sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas dari keperawatan jiwa. Selamat nonton. Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi, perkenalkan saya dengan perawat Juwita. Mbak bisa panggil saya Juju. Nah kalau saya boleh tahu siapa namanya Mbak? Susi. Kalau buat nama panggilannya biasa dipanggil apa Mbak? Baik Mbak, jadi ini saya ada membawa formulir dan di isi formulir ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Nah sebelumnya saya mau tanya Mbak, bagaimana Mbak bisa masuk ke rumah sakit ini? Dan saya lihat juga dari tadi Mbak baru-baru lulus Mbak. Saya diantar keluarga saya ini gatel-gatel. Oh, baik Mbak, kita masuk ke pertanyaan pertama format ya Mbak ya. Nah, bagaimana kalau kita berbicara tentang kebersihan dulu Mbak? Dan setelah itu kita akan bercerita atau berlatih tentang membersihkan diri. Mbak mau nggak? Oke, Mbak mau berapa lama kita berbincang-bincang ini Mbak? Bagaimana kalau 15 sampai 20 menit ya? Oke. Mbak mau berbincang-bincangnya di mana Mbak? Kalau saya boleh tahu. Di sini saja. Oke, di sini aja ya. Berapa kali untuk pertanyaan pertama, berapa kali Mbak mandi dalam satu hari ya? Tidak pernah sejarah sekali. Kalau hari ini Mbak udah mandi? Belum. Oke. Saya boleh tahu nggak kalau menurut pendapat Mbak itu apa sih kegunaan mandi? Biar bersih. Biar bersih. Oke, baik. Alasan Mbak untuk nggak merawat diri itu apa? Saya merasa malas. Tidak ada gunanya. Itu gatal banget ya Mbak? Gatel-gatel. Oke. Kalau manfaat menjaga kebersihan diri, Mbak tahu? Apa Mbak tahu ya? Bersih, supaya rapi. Oke. Jadi tanda-tanda orang yang nggak merawat diri dengan baik, Mbak tahu nggak? Apa? Gatel, bau, mulut. Terus apa lagi? Oh, itu aja yang kita tahu ya. Nah, kalau kita nggak menjaga kebersihan diri, masalah apa coba yang bisa muncul? Tahu nggak? Budis, kurang, Oke. Mbak tahu nggak apa sih yang kita lakukan untuk merawat rambut dan muka? berdandan, sisir rambut. Lagi? Udah. Kapan aja sih waktu kita buat menyisir rambut atau enggak kayak gini? Mbak tahu nggak kapan waktu kita buat nyisir? Sebelum kita sudah mandi. Oke. Nah, bagaimana cara berdandan nggak tahu? Tidak. Nggak tahu? Nggak pernah sama sekali berdandan? Oke. Tujuan dan maksud sisiran dan berdandan itu nggak tahu buat apa? Tahu. Buat apa? Jadi supaya rapi. Mbak mau nggak cantik dan rapi? Mau. Tapi Mbak nggak mau berdandan, nggak mau mandi, tapi mau cantik. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut ya Mbak. Masih boleh kan? Boleh. Oke, menurut Mbak kalau mandi kita harus bagaimana? Apa persiapan mandi? Tahu nggak apa-apa aja alat yang kita butuhkan kalau buat mandi? Sampo, sabun, sikat gigi, kontrol. Apa lagi? Itu aja yang Mbak tahu. Karena jarang mandi jadi nggak tahu ya. Oke, kita lanjut ya Mbak. Nah, bagaimana kalau sekarang
Setelah saya ajukan pertanyaan tadi, bagaimana kalau sekarang kita ke kamar mandi, biar saya ajarkan bagaimana sih cara mandi yang baik dan benar. Mbak mau Mbak? Oh ya. Nah, sekarang kita ke kamar mandi ya Mbak? Ya. Nah Mbak, jadi ini udah ada alat yang saya siapkan. Pertama saya akan memberitahu kepada Mbak dulu alat apa saja sih yang kita butuhkan kalau kita mau mandi ya Mbak. Perhatikan ya Mbak, yang pertama ada sikat buat kita mandi. Selanjutnya ini Mbak tahu apa? Gosok gigi atau sikat gigi. Nah ini temannya nih, apa? Ini odol. Odol buat sikat gigi ya Mbak. Dan ini ada shampoo. Ini ada sabun buat cuci muka. Terus ini ada sabun mandi. Ini gaya buat mandinya ya, kasih tahu kan ya. Terus ada handuk. Nah, Mbak bisa ulangin dulu alat-alat apa saja ini. Saya angkat nanti Mbak kasih tahu ya namanya ya. Sabun badan, Oke. cuci muka, sabun cuci muka, Ya, bagus. sampo, Oke. Ini yang selalu berpasangan ini apa? odol sama sikat gigi, Oke. Ini. sikat badan, Oke. gayung, Sama. handuk. Nah, buat cara mandi, kata cara mandi Mbak udah tahu nggak? Nggak tahu. Oke, saya kasih tahu dulu ya. Jadi yang pertama sebelum kita mandi itu pastinya lepas pakaian dulu ya. Habis itu nanti kita ambil air secukupnya 2-3 centong buat basahin seluruh badan kita terlebih dahulu. Nah, habis itu kita bisa mulai dari menggunakan shampoo dulu dari atas kepala ya. Kita gunakan shampoo. Habis menggunakan shampoo, kita bisa menggunakan sabun untuk membersihkan tubuh kita biar lepas dari daki, kotoran ya. Kalau kita habis makan, habis melakukan kegiatan sehari-hari kan nempel tuh bakteri, kuman ya. Jadi kita sikat menggunakan sikat badan ini. Pertama, ambil dulu sabunnya ya. Letakkan di sikatnya, baru gosoklah seluruh tubuh. Nah, habis itu sabunnya nggak usah langsung dibilas Mbak, biarin kuman-kumannya mati. Sabunnya langsung dulu ke tubuh ya. Habis itu Mbak bisa lanjut buat ini, gosok gigi. Terus yang keempat, Mbak baru siram nih bilas sabunnya ya, bilas sabunnya, bilas shampoo-nya. Udah gitu, Mbak baru lanjut ke cuci mukanya ya. Saya ulangi satu kali lagi. Pertama, iya tadi udah dipakai pertama, udah dibilas. Nah yang pertama Mbak siram badan 2-3 centong buat basahin seluruh tubuh, itu yang pertama. Yang kedua Mbak gunain shampoo. Gunain shampoo jangan langsung dibilas ya. Jangan langsung dibilas habis pakai shampoo, biarin aja dulu. Terus lanjut menggunakan sabun. Ya, menggunakan sabun, gosok seluruh tubuh ya. Habis itu lanjut. Oke, habis menggunakan sabun tadi, ingat ya nggak usah dibilas dulu, biarin bakteri-bakterinya mati karena sabun dulu ya, biarin menyerap. Habis itu Mbak menggunakan ini odol. Oke, step terakhir. Belum. Habis menggunakan odol ini baru Mbak bilas sabun yang belum dibilas tadi. Bilas sampai bersih. Bilas juga sampo yang ada di kepala tadi ya Mbak. Nah, habis itu baru Mbak cuci muka. Oke? Habis itu udah selesai semua ini, baru deh keringin tubuhnya pakai handuk. Mbak bisa nggak ulangin dari step pertama? Coba apa? Pertama kan menggunakan seluruh badan dengan air secukupnya. Oke. Pakai sampo. Oke. Pakai sampo dibiarkan dulu. Ya. Terus itu sikat badan pakai sabun Baik. baru digosok ke badan. Ya. Lalu sampai kuman mati. Ya. Lalu kita gosok gigi. Ya. Lalu dibilas semuanya di muka. Oke. Baru yang terakhir cuci muka. Oke. Terus? Lalu
Dulu lagi pada teman lain. Terus? Berikan badan. Oke, udah baik banget. Kita kembali ke ruangan ya, Mbak? Iya. Nah, Mbak, gimana perasaannya setelah mandi tadi? Lebih segar, merasa lebih bersih dan wangi. Oke, saya boleh tanya Mbak? Nah, bagaimana Mbak tahu nggak? Jadi apa bedanya orang yang jarang mandi sama yang sering mandi? Kalau yang jarang mandi kayak ini kan badannya gatal-gatal. Bau, gatal, apa lagi? Mulut, Mulut. punya kusut. Oke, kalau buat yang sering mandi, gimana? Apa bedanya? Bersih, wangi, rapi, cantik. Oke. Nah, sekarang saya mau minta Mbak buat mengulangi tata cara mandi yang sudah saya ajarkan tadi. Pertama, gunakan tubuh dengan air secukupnya. Lalu gunakan sampo secukupnya, diamkan sebentar. Lalu kita ambil sabun, letakkan di sikat badan. Lalu kita sikat badan. Setelah disikat badannya, Biar apa coba sikat badannya? biar bersih, biar kuman-kuman. Oke. Kita tunggu sebentar. Terus setelah itu kita bilas semuanya. Baru kita gosok gigi. Kesekip, ada yang kesekip nih. Kita sikat gigi dulu Mbak. Oh, tapi tadi saya bilas dulu. Oh, ya nggak apa-apa. Penting Mbak, udah mau kering. Setelah itu baru cuci ini sabun, bersihkan dulu aja dengan sabun cuci. Oke. Baru berikan lagi dengan air secukupnya. Setelah itu keringkan badan pakai anduk. Oke, bagus Mbak. Nah, jadi setelah mengetahui tata cara mandi yang baik dan benar, apa aja alat-alat mandi, Mbak punya keinginan mandi berapa kali sehari sekarang? 2 kali pagi sama malam. Oke, mandinya pagi sama sore ya Mbak. Nah, sekarang saya udah selesai Mbak melakukan melatih Mbak untuk mengetahui cara merawat diri mulai dari mandi ya Mbak. Sekarang saya akan kembali ke ruangan, tapi besok akan ada lagi perawat yang datang namanya perawat Cindy yang akan melatih Mbak untuk melakukan perawatan diri yang kedua. Mbak bersedia? Tempatnya mau di mana Mbak? Sini saja. Di sini aja. Buat jamnya? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Oke, kalau begitu saya kembali ke ruangan ya Mbak. Permisi Mbak, selamat siang. Terima kasih. Dari sini, Mbak. Iya. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya perawat Cindy. Di sini saya bertugas hari ini. Saya boleh tahu nama Mbak siapa? Saya Susi. Biasanya dipanggil apa Mbak? Cici. Nah, Mbak bisa panggil saya perawat Cindy aja ya. Kelihatannya hari ini Mbak cantik sekali. Nah, untuk hari ini sesuai kesepakatan yang saya kemarin, saya ingin melakukan atau menjelaskan cara untuk kebersihan BAB dan data yang Baik, Ibu. Sesuai kesepakatan yang saya kemarin, saya akan melakukan perawatan diri yang kedua, yaitu dengan cara membersihkan BAB dan data yang benar ya. Nanti saya akan menjelaskan. baik Mbak. Bagaimana kebiasaan Mbak setelah cebok itu saat BAB dan data? Langsung disiram saja. Sebenarnya itu kurang bagus Mbak. Di sini saya akan menjelaskannya ya. Untuk pertama itu Mbak bisa bilas dengan air bersih, lalu dari depan ke belakang supaya tidak ada kotoran yang menempel di bagian alis Mbak. Nah setelah itu Mbak bisa taruh sabun di bagian tangan kiri ya, dan di sebelah kanan. Nah lalu diusap di bagian bubur atau mulut Mbak, lalu bilas dengan air bersih. Setelah itu lalu Mbak bersihkan toilet dengan bersih. Nah untuk yang terakhir itu Mbak bisa mengeringkan bubur Mbak atau kemaluan Mbak sebelum menggunakan celana. Apakah Mbak sudah menjelaskan yang saya jelaskan tadi? Baik, kalau begitu boleh Mbak jelasin ulang? Oke, silakan. Kalau bisa sudah selesai BAB, kita siapkan, kita siram,
dulu penyembuhan depan dan depan belakang. Setelah itu kita ambil sabun, gunakan di tangan, baru kita bisa membersihkan area pengeluar dan kita bilas lagi air dari depan sampai ke belakang supaya tidak ada kotoran yang menempel di belakang. Setelah itu baru kita keringkan menggunakan tisu, baru kita menggunakan sabun dalam. Nah, itu untuk caranya ya Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti? Kalau Mbak sudah mengerti, boleh kita praktekkan di rumah kita. Mari. Nah, Mbak, tadi sudah kita lakukan tata cara pembersihan diri Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti? Yesus. Baik, kalau sudah mengerti, nanti saya akan menjadwalkannya ya Mbak untuk kegiatan harian Mbak sama dengan Mbak. Nah, nanti saya akan ngasih ini jadwalnya seperti misalnya M ini mandiri, yaitu kegiatan Mbak setiap menit atau tidak. Terus kalau dilakukan tanpa disuruh, B itu nanti Mbak contek bantuan. Kalau diinginkan baru dilakukan, yaitu tulis T ya, tidak dilakukan. Apakah Mbak mengerti sampai sini? Baik. Nah, kalau Mbak sudah mengerti, besok saya akan kembali lagi untuk melihat bagaimana sejauh mana Mbak melakukan kegiatan ini ya. Kalau begitu saya permisi ya Mbak, nanti saya akan publikasi kepada perawat. Ya, isi Mbak. Ya. Sudah saya lakukan. Oke, bagaimana jadi perkembangannya baik? Udah baik, sudah bagus itu ya. Oke, di saya juga udah baik banget sih di hari kedua hari ketiga ini. Berarti ini bisa kita rekomendasiin buat pulang. Boleh. Berarti besok aja ya? Ya. Kalau gitu saya cari dulu. Oke. Atau kita diskusiin sama dokter dulu buat perkembangan. Boleh diskusi. Oke, berkas udah. Jam berapa udah? Sudah jam 8? Kayaknya udah bisa kita konfirmasi ke keluarganya dulu kalau pasien udah bisa mau pulang. Boleh. Ini kan ya buku nomor khusus. Solusi. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa benar ini dengan Ibu Rosita, keluarga pasien atas nama Susi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sehat Sentosa? Selamat pagi. Oh iya benar Sus. Baik Bu, kami perawat dari Rumah Sakit Jiwa Sehat Sentosa di ruang insan. Nah, kami ingin mengabarkan kalau pasien atas nama Susi sudah bisa pulang hari ini dan sudah bisa dijemput pukul 10 ini Bu. Oh berarti hari ini sudah bisa dijemput dah Sus. Ada berkas yang perlu disiapin nggak? Buat berkas nggak ada ya Bu ya, karena dari kita yang nyiapin. Palingan nanti Ibu bawa pakaian bersih buat Ibu Susi, Mbak Susinya ganti pakaian sebelum pulang aja. Jangan lupa ya Bu, jam 10 Ibu boleh langsung ke rumah sakit. Oh iya Sus, terima kasih atas infonya. Baik Bu, saya tutup teleponnya. Assalamualaikum. Baik Kak, ini buat berkasnya kita aja isi nanti sambil kasih buat tujuannya. Biar aku yang kasih tahu pas waktu udah di rumah. Baik. Permisi Sus, mau yang mau di sini saya dengan Rosita. Oh, Iya. oke. Baik Bu, jadi sebelum pasien bisa pulang, jadi ada beberapa format yang harus diisi. Formatnya berupa tanda tangan ya. Dan nanti juga selesai ini semua, Ibu akan saya sampaikan sedikit edukasi untuk cara perawatan pasien di rumah nanti. Ya, ini terima kasih. Nanti akan bahas videonya. Baik Bu, jadi kalau nggak kita lanjutkan masih dulu sekalian biar bisa ya. Aja Pak, bentar ya Bu, bisa ya Bu.
Nah, jadi ini saya akan sini akan memberikan edukasi, sama sini akan kasih tahu dulu apa sih tujuan program mandiri ini. Lalu saya akan menjelaskan tujuan program mandiri untuk di rumah ya. Pertama itu untuk meningkatkan kemandirian pasien dalam merawat dirinya. Terus yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh pasien. Terus melakukan risiko infeksi dan komplikasi ya. Yang selanjutnya meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri pasien. Nah, selanjutnya adalah langkah bagaimana sih cara merawat diri pasien selama di rumah nanti setelah pulang dari rumah sakit. Yang pertama tuh mandi dan menjaga kebersihan tubuh pasien tuh. Yang dimana ibu atau keluarga ibu ya bisa membantu pasien untuk mandi kan, siapa tahu kalau kita belum terbiasa kan dari sisi pindah rumah bisa dibantu jadi untuk merawat perawatan mandinya, seperti menyiapkan alatnya. Pasien mungkin bisa mandi sendiri tapi belum bisa menyiapkan alatnya sendiri, jadi ibu bisa membantu menyiapkan alatnya. Selanjutnya ibu bisa membantu dalam perawatan makan dan minumnya Bu. Untuk perawatan makan dan minumnya, ibu bisa membantu pasien saat makan jika ia kesulitan saat makan, seperti makan yang berantakan. Ibu arahkan bagaimana makan yang benar, yang baik sih, yang gimana sih gitu ya. Kalau makan yang berampuran tuh kasih tahu pelan-pelan tapi Bu ya, kasih tahunya sama minumnya juga biar nggak lecek Bu, biar nggak berampuran gitu ya. Buat makan dan minumnya. Terus ibu bisa membantu dalam perawatan pakaiannya, baik itu pemilihan pakaian, menentukan baju apa yang dipakai, yang seharusnya dipakai. Kalau malam kan nggak mungkin pakai baju main siang-siang ya Bu. Nah itu maksudnya kayak membedakan kalau bajunya udah kotor untuk dipakai lagi, ganti baju yang baru. Selanjutnya ibu bisa membantu dalam perawatan gigi dan mulut. Sikat gigi ya Bu, buat satu hari itu biasa aja 2 kali sehari, sehari-hariannya 2 kali sehari. Tapi kalau Mbak Susinya makan, kalau sebelum tidur, usahain juga buat sikat gigi lagi sebelum tidur. Jadi nggak usah giginya ya Mbak Susi. Terus perawatan mulut dan muka, saya udah kasih tahu di awal pertemuan pertama gimana cara mandi. Saya juga kasih tahu buat cuci muka. Jadi ibu bantu kontrolin aja gitu ya. Ingetin gimana buat cuci muka juga, buat rawat kulitnya juga. Kalau mandi itu nggak hanya sekedar di mandi pakai sabun aja, nggak gitu. Pakai digosok biar dagingnya keluar, bakterinya mati, kumannya mati ibu. Selanjutnya ibu juga membantu buat dukungan emosional sama psikologisnya pasien. Dimana saat pasien berhasil melakukan perawatan dirinya, ibu kasih apresiasi. Kayak kalau pasien udah selesai mandi, ibu bisa kasih sedikit pujian lah Bu, nggak perlu ada gengsi kan antara anak sama ibu. Nah ibu kasih tahu kayak ibu bilang aja kalau dia udah keluar dari kamar mandi, wah anak ibu udah mandi, udah wangi. Nah apresiasiin apa yang udah dilakukan, baik itu dia selesai mandi, habis berdandan. Terus kalau Mbak Susinya bisa pilih pakaian, bisa rapiin pakaian, kasih apresiasi Bu. Terus kalau dia makannya nggak bergabungan, minumnya nggak berantakan, nah bisa juga ibu kasih apresiasi, kasih dukungan ya Bu ya, biar mentalnya juga baik. Terus peningkatan dalam keinginannya dalam merawat diri itu juga semakin meningkat, semakin bersemangat Mbak Susinya Bu. Selanjutnya ibu juga wajib menjaga keamanan serta kenyamanan Mbak Susi selama di rumah. Siapa tahu kan Mbak Susi ini juga kurang mendapat sokongan ibu. Selain ibu juga keluarga di rumah kan juga harus membantu mendukung support Mbak Susi kan. Jangan sampai Mbak Susi ini ada olok-olokan dari baik keluarga ataupun dari luar, sehingga membuat peningkatan dia dalam merawat diri ini jadi menurun lagi, dan semangat lagi kalau dia olok-olok ya. Terus yang terakhir ibu kalau Mbak Susinya mengalami penurunan lagi atau ibunya kurang kemampuan lagi dalam melakukan perawatan di rumah Bu ya, ibu bisa hubungi rumah sakit kembali untuk melakukan konsul terhadap Mbak Susi. Jika selama di rumah peningkatannya
baru. Soalnya dari beberapa hari kami melakukan implementasi, melakukan survei secara langsung kepada Mbak Susi kemarin, itu peningkatannya baik. Mbak Susi juga baik dalam penangkapan waktu kami menjelaskannya kepada Mbak Susi. Dia itu cuma butuh hubungan super aja Mbak, terus kasih apresiasi. Nah, Mbak bisa ulangi Mbak, gimana sih langkah-langkah atau tata cara kita perawatan di rumah? Saya jelaskan tadi poin-poin pentingnya aja. Yang pertama tadi itu keadaan mandi dan kebersihan tubuh, terus perawatan makan dan minumnya, terus ada perawatan cara berpakaian, kemudian ada perawatan gigi dan mulut, terus dukungan emosional serta lingkungan yang aman dan nyaman. Oke, jangan lupa buat kontak konsul kita kalau nggak efektifnya selama di rumah. Nah, saya ini ada pamflet Mbak, bisa Mbak lihat mungkin kalau di rumah kalau kurang ngerti itu Mbak bisa lihat pamfletnya Mbak, buat sekalian edukasi Mbak. Oke, ini ada pamflet, bisa Mbak bawa pulang. Kayaknya udah sih Mbak, Mbak bisa ke meja administrasi di ujung sebelah kiri ya Mbak, nanti meja administrasi. Mbak Susi udah bisa. Makasih banyak ya Sobat. Selamat pulang, Mas. Sehat-sehat ya.